Selamat datang di penyelaman mendalam kita. Anda udah berbagi studi kasus yang menarik banget nih dari Dr. Ridwan di Universitas Jana Badra. Ini soal anggaran mebel sekolah di Kota Sejahtera. Betul. Sumber kita kan presentasi beliau ya, yang bandingin cara lama, yang manual itu, sama cara baru yang pakai sistem digital buat ngelola anggaran publik. Nah, misi kita sekarang nih, kita mau bedah gimana sih mekanisme kunci di sistem digital ini? Maksudnya, gimana data kebutuhan sama harga itu bisa dikunci otomatis? Dan bisa motong potensi boros dari 50 miliar rupiah jadi cuma 4 miliar rupiah gitu ya. Sekaligus bikin lebih transparan juga buat Anda, buat publik. Iya, persis. Kok bisa gitu ya? Selisihnya gede banget. Nah, yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita mulai dari skenario lama dulu deh, yang manual. Dinas Pendidikan itu ngajuin proposal buat mebel nilainya 50 miliar rupiah. 50 miliar ya? Iya, dokumennya katanya tebel gitu, dicetak dari ya mungkin Word atau Excel lah ya. Tapi nah ini dia, nggak ada rincian pentingnya. Rincian kayak gimana tuh maksudnya? Ya kayak butuh berapa persisnya, set meja kursi, harganya berapa per set, terus sekolah mana aja yang katanya butuh, itu nggak ada. Angka 50 miliar itu kayak, gimana ya, kayak ngambang aja gitu. Wah, nah situasi kayak gitu, itu emang rentan banget. Kalau nggak ada kewajiban nunjukin data kebutuhan real siswa yang nyambung ke proposal, angka 50M tuh gampang banget digelembungin, di markup. Ah, oke. Jadi gampang dimainin angkanya ya? Betul. Ini juga buka pintu buat yang namanya anggaran siluman. Anggaran yang tiba-tiba muncul, padahal nggak lewat perencanaan yang bener. Jadinya ya itu, potensi borosnya gede banget. Dan masyarakat juga susah ya ngawasinya. Susah banget, kan informasinya minim detailnya, nggak transparan. Oke, nah sekarang kita bandingin sama cara baru, yang pakai sistem digital. Katanya Dinas Pendidikan itu wajib masukin data kebutuhan real lewat sistem e-planning. Iya wajib. Di studi kasus ini, angkanya jelas, 5.000 set meja kursi. Nah, data ini juga nyambung sama data jumlah siswa di tiap sekolah. Jadi kebutuhannya itu bisa divalidasi, nggak asal nulis angka. Oke, kebutuhannya jadi jelas 5.000 set, terus gimana sistem baru ini ngontrol harganya biar nggak dimainin juga? Nah, ini pertanyaan bagus. Setelah usulan kebutuhan itu disetujui di e-planning, baru deh usulan itu bisa ditarik ke sistem e-budgeting buat dianggarkan. Jadi harus lewat e-planning dulu ya, baru bisa masuk e-budgeting? Harus. Sistem e-budgeting ini emang dirancang cuma nampilin program atau kegiatan yang udah, katakanlah, lolos dari e-planning. Nah, yang paling penting di sini, harga satuan buat tiap barang. Kayak meja kursi tadi ya. Iya, kayak meja kursi itu udah dikunci. Ada standar satuan harga atau SSH dari Pemda. Buat mebel ini contohnya 800.000 per set. Udah segitu. Nggak bisa diubah-ubah seenaknya di sistem. Oh, jadi udah ada pagu harganya gitu ya di sistem. Keren juga. Terus proses ngitung total anggarannya gimana? Nah, sistem e-budgeting itu otomatis ngaliin. Volume yang udah valid tadi, 5.000 set. Dikali harga satuan yang udah dikunci, 800.000 itu. Betul. Hasilnya, ya 4 miliar. Angka itu yang muncul jadi usulan anggaran. Kalau ada yang iseng coba masukin angka lebih gede, sistemnya bakal nolak otomatis. Ada semacam kalkulasi dan pembatasan otomatis gitu. Wah, ini sih beda banget ya sama cara manual tadi. Jelas beda. Mekanisme otomatis ini intinya hasilnya ya efisiensi yang drastis banget. Kita ngomongin penghematan 46 miliar loh. Itu kan jumlah yang gede banget ya. 46 miliar. Bisa buat apa aja itu ya di pendidikan? Banyak banget. Selain hemat, prosesnya juga jadi lebih cepat kan, karena data udah nyambung semua. Dan yang penting, jauh lebih akuntabel. Tiap rupiah bisa dilacak alurnya, dari mulai direncanain sampai jadi anggaran. Ini pasti bagus buat kepercayaan publik ya? Pasti. Karena detail alokasi kayak gini, biasanya bisa dilihat sama publik lewat portal transparansi anggaran daerah. Jadi mereka bisa ikut ngawasin. Jadi kalau kita simpulin nih, perbedaan mendasarnya antara dua cara ini apa dong? Perbedaan paling dasarnya itu ada di validasi otomatis yang berlapis. Pertama, validasi kebutuhan real di e-planning, nyambung ke data siswa. Kedua, penguncian harga satuan pakai SSH di e-budgeting. Ketiga, kalkulasi otomatis pagu anggarannya.
Jadi 3 lapis pengaman gitu ya? Iya, kombinasi ini secara sistematis nutup celah buat markup sama anggaran siluman dari awal proses. Nggak bisa main-main lagi. Oke. Artinya kunci buat bikin anggaran yang masuk akal dan efektif itu ya, data yang benar dan terbuka, terus sistem digital yang bisa nyambungin dan ngunci proses dari hulu ke hilir ya. Tepat. Teknologi yang kelihatannya simple kayak e-planning sama e-budgeting ini, ternyata dampaknya bisa luar biasa buat ngawal uang publik. Jadi kesimpulannya nih, kita udah lihat gimana Kota Sejahtera itu bisa lompat jauh ya dalam mengelola anggaran mebel sekolah aja. Dari sistem manual 50 miliar yang banyak celahnya. Jadi sistem digital 4 miliar yang transparan, efisien, dan tepat sasaran. Penghematan 46 miliar itu bukan angka main-main loh. Bukan main-main emang. Nah, pelajaran utamanya di sini itu kekuatan data yang rapi dan sistem yang nyambung. Kalau perencanaan, e-planning itu dipaksa nyambung sama penganggaran, e-budgeting, dan dua-duanya ngacunya ke kebutuhan asli sama standar harga yang jelas. Pemborosan bisa dicegah secara sistematis ya, bukan cuma ngandelin himbauan gitu. Betul. Ini bukan cuma soal teknologi canggihnya aja, tapi soal bangun proses sama tata kelola yang akuntabel. Itu intinya. Menarik banget ya. Studi kasus ini kan fokusnya mebel sekolah di Kota Sejahtera. Tapi ini jadi bikin mikir ya, buat Anda juga yang dengerin. Kira-kira di pos pengeluaran publik mana lagi ya, pusat atau daerah, prinsip kayak gini, transparansi data kebutuhan real, sama integrasi sistem penganggaran bisa diterapin. Biar uang kita semua itu benar-benar kepake seefektif mungkin. Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng mungkin ya.